Halo, halo, halo warga HMTL. Berjumpa lagi dengan kami di Apa Kabar Lingkungan. Nah, kali ini kami membawakan narasumber yang super keren. Yang kita panggil aja gak sih teman-teman yang di studio? Panggil aja gak sih? Oke, kita panggil saja Kak Imam. Kak Imam. Kak Imam. Kak Imam. Halo Kak Ima, ya sudah ada di Halo Zoom kali Kamaru, ini. Tepuk tangan meriah untuk Kamaru dan tim di studio. Oke, walaupun kita berjauhan ya Mas ya, tapi kan kita harus intimate gitu loh. Walaupun berjauhan, Intimate. ada kedekatan Betul. antara kita berdua nih. Gitu. Ada chemistry. Yoi, itu dia. Ini sedikit background dulu ya teman-teman sekalian, bahwa Kak Imam Peswi ini adalah seorang country director di Global Network of Political Leaders dan juga sebagai corporate communication di Plastic Pay. Luar biasa banget gak sih? Luar biasa banget dari background Kak Imam ini. Oke, mungkin masa langsung ke materi sih Mas. Mungkin Masnya Jangan langsung ke materi dong. langsung di materi dong. Tipis-tipis dulu dong. Yoi. Apa kabar, kesibukannya dan Iya. lain-lain. Aduh, Bapak ini kayak tahun tegang apa ya? Iya nih kayaknya nih. Aduh. Oke Mas, mungkin bisa diceritakan Mas ini kesibukannya apa sih? Itu sebagai seorang corporate communication Plastic Pay dan juga country director di Global Network of Political Leaders ini. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada HMTL Yes. Universitas Diponegoro Semarang. Berikan tepuk tangan meriah untuk HMTL. Teknik. Jaya. Jaya. Waduh. Oke, jadi ini keren banget programnya dari Apa Kabar Lingkungan by HMTL Teknik Lingkungan Undip. Dan jujur ini satu kebanggaan bagi saya untuk bisa sharing banyak tentang best practice mengenai permasalahan persampahan dan juga kesibukan saya juga sebagai warga Bekasi khususnya yang tiap hari selalu mencium bau sampah Jakarta 7.000 ton masuk ke Bantar Gebang Bekasi tiap harinya. Waduh. Dan again ya, ngomongin masalah sampah nggak habis-habis. Dari zaman gua kuliah 2010 sampai sekarang masalah sampah di Bantar Gebang belum tuntas. Yes. That's why gue pengen coba mengajak dan juga memberitahu kepada teman-teman bahwa masalah sampah adalah tanggung jawab kita sebagai individu, sebagai keluarga, dan sebagai agent of change di lingkungan sekitar diri kita. Jadi kita jangan masuk ke ranah lebih luas, kita masuk ke ranah diri kita sebagai penghasil sampah, gitu. Wow. Emang terus terang saja ya Mas, permasalahan sampah ini tidak hanya di daerah Mas saja, namun kami yang ada di Semarang pun merasakan hal sama mengenai permasalahan tersebut. Itu kenapa ya diperlukan agent of change nih, seperti kita berdua ataupun penggerak-penggerak yang bisa disebut dengan aktivis lingkungan. Nah, ngomong-ngomong soal aktivis lingkungan, mungkin Mas adalah part of aktivis lingkungan tersebut. Mungkin bisa diceritakan Mas, aktivis lingkungan itu seperti apa dan juga perannya di ranah sosial itu seperti apa sih Mas? Iya, jadi ngomongin aktivis lingkungan nih, sebelum kita masuk ke poinnya adalah Yes. bahwa kita sebagai individu, kita adalah aktivis bagi diri kita sendiri. Nah, aktivis lingkungan itu bukan tentang kita mengadvokasi, tapi aktivis lingkungan itu bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai kecil kita di rumah, di institusi, di kampus, untuk sama-sama kita responsible consumer, responsible production terhadap sampah yang kita hasilkan. Contoh, kita tahu, kita sebagai warga negara Republik Indonesia menghasilkan sampah. Dan tahukah Anda, per hari ini, kalau kita bicara komposisi sampah, 40% sampah di Indonesia adalah sampah food waste. 30%-nya adalah sampah plastik. Sisanya adalah sampah residu. So, poinnya adalah kita, kamu, HMTL, saya, akademisi, bisnis, government, community, dan media, kita punya peran penting. Peran penting untuk responsible, bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Bukan lagi membuang sampah pada tempatnya ya, tapi membuang sampah pada jenisnya. Kenapa? Karena kita masih dikit banget, masih kecil banget recycling rate kita. Recycling rate kita masih 10%. Yang termanage masih 30%. Iya. Sisanya irresponsible behavior. That's why pemilahan sampah adalah kata kunci, dan kita perlu menerapkan
zero waste to landfill di rumah kita. Jadi bagi masyarakat yang telah memilah sampah dan melakukan program pengolahan sampah di rumah, sebaiknya oleh pemerintah tidak perlu lagi dikenakan biaya retribusi sampah. Karena retribusi sampah dikeluarkan bagi masyarakat yang masih membuang sampah dari rumahnya. Oke, wow. Berarti memang kuncinya adalah di praktek manusianya itu sendiri dalam mengelola sampah. Mungkin Mas ada nggak dari pergerakan yang Mas buat untuk menangani dari permasalahan tersebut? Karena kan poinnya adalah bagaimana cara kita untuk menggerakkan masyarakat untuk mempraktekkan gimana caranya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah itu seperti apa Mas? Apakah ada praktek khusus yang Mas lakukan? Baik, kita bicara studi kasus. Mungkin kita mau coba setel video zaman aku waktu kuliah di Teknik Sipil Undip. Bagaimana sampah jerami kita kelola menjadi batako. Mungkin bisa di-play videonya, zaman aku masih jadi anak PW Gaskin. Boleh dibantu panitia. Batako puzzle multifungsi. Bagaimana saya mengelola sampah limbah jerami, sisa panen beras, kita kelola menjadi bahan baku batako puzzle. Itu zaman-zaman dulu waktu kuliah tuh kita sering aktif ikutan PKM, Timnas, sehingga kita tahu bahwa masalah sampah itu bisa kita create menjadi value. Yes. Ini PW Gaskin, saya APWG gimana dong Mas? Gak apa-apa. We are still friends. Jadi kita bicara langsung studi kasus di level paling kecil. Ini gue mempraktekkan diri gue saat sebagai menjadi mahasiswa, bagaimana mengelola sampah limbah jerami menjadi salah satu bahan baku material. Kita di sini sama-sama sayangkan bagaimana kita sebagai mahasiswa, kamu anak HMTL wajib memberikan kontribusi kepada lingkungan. Makanya yuk ikutan PKM, program kreativitas mahasiswa di level kampus. Biar ilmu yang lu pakai, biar ilmu yang lu pelajarin gak sekedar omon-omon. Wes, omon. Saya juga ikut PKM SBTW, tapi ranahnya lebih ke arah GFT, yang mana itu outputnya nggak ini sih Mas, nggak berupa produk, tapi hanya penyampaian gagasan saja. Tapi gagasan saya itu mengenai lingkungan sih. Tapi sayangnya tidak lolos, aduh. Lolos nggak lolos tuh masalah perkara luck dan kesiapan. Jadi selama lu punya niat, terus lu lakuin aja komitmen lu. Yes. Dan jangan pernah lu hanya menggandeng kampus yang satu jurusan. Harus menggandeng kolaborasi lintas jurusan. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang berkolaborasi dengan seluruh disiplin ilmu. Jadi ini sedikit cerita juga ya Mas mengenai PKM. Boleh. Karena terus terang saya juga berkutat di PKM gagasan itu di bidang lingkungan, yang mana ranahnya lebih ke arah ini sih enggak solid waste, tapi ini sudah ke play nih teman-teman. Apa? Kita setel dulu aja ya biar ada bayangan. Ini zaman C-nom. Lagi wes tuwe. Tapi semangatnya masih sama. Jelas itu Mas. Terlihat Kak Imam zaman PW Gaskin ya. Zaman-zaman gondrong. Kalau sekarang jadi doci dulu kita. Nah ini salah satu yang kita angkat. Kenapa kita ambil limbah jerami pada saat itu ya? Karena di Semarang sendiri produksi sampah jeraminya itu cukup besar dan hampir sampah jerami yang udah tidak digunakan itu dibakar. Oh. Nah kan kampusnya kan. Nah kita ngembangin batako puzzle. Kenapa puzzle? Karena pada saat itu kebencanaan masih cukup tinggi. Makanya kita kepikiran satu studi kasus yang kami pelajari bahwa Candi Borobudur salah satu material yang menggunakan metode puzzling pada saat dijadikan bahan baku material. Jadi kita jadikan bahan baku jerami, lalu kita cetak. Nah ini sama teman-teman lingkungan aku, timku, Mas Bima Setiaji. Itu Mas Afan tuh. Oh iya. Ya kan Mas Afandi. Jadi kita ngembangin awal waktu kuliah dari limbah jerami sama lumpur lapindo menjadi bahan baku batako ringan. Wow. Ini yang udah aku lakuin di kampus di level mahasiswa. Nanti kita akan masuk ke level saat menjadi bapak-bapak.
Bapak-bapak, Mas. Jadi poinnya adalah selagi kita berkuliah, selagi kita beraktivitas, kontribusi-kontribusi kecil itu bisa kita lakuin, tergantung diri kita. Kita punya niat nggak? Kita punya willingness nggak? Kita punya kemampuan untuk problem solving atau enggak? Pada saat kita kuliah, pada saat gua kuliah, masalah sampah limbah jerami, masalah limbah lumpur lapindo jadi satu masalah yang saat itu perlu kita solusikan. Yes, yes. Dan ditambah pada saat itu tahun 2010 something cukup banyak bencana-bencana kegempaan. That's why kita kepikiran, kita belajar dari studi kasus di Candi Borobudur, salah satu materialnya adalah material puzzling. Maka kita buat bentuknya H, biar saling interlocking. Nah, lalu kedua adalah kita ingin mencari bahan baku pengganti pasir atau semen sehingga biaya produksi dari bahan baku bangunan bisa lebih murah. Akhirnya terciptalah Batako Puzzle multifungsi yang fungsi sebagai peredam suara, sebagai tahan gempa, dan juga sebagai bahan baku ramah lingkungan. Itu kurang lebih sharing kita, aktivitas yang gue lakuin pada saat kuliah. Wah, ini bisa dibilang suatu yang sangat menginspirasi kami ya, para mahasiswa yang sudah berkutat di bidang lingkungan apalagi. Namun yang ingin saya soroti ya Mas, kan ini terkait dengan kemauan, yang mana kemauan tersebut menjadi langkah utama dalam melakukan hal positif dalam lingkungan seperti itu. Nah mungkin bisa dikasih Mas tips dan trik untuk bisa memulai kemauan untuk memulai hidup yang lebih baik di lingkungan ini. Seperti itu Mas, ada nggak Mas? Maksudnya kemauannya apa sih yang utama dalam kita terdorong dalam peduli akan lingkungan itu sendiri Mas? Yes, ngomongin kemauan, ngomongin masalah willing, yang pertama adalah niat dulu. Yes. Kedua, mulai aja dulu. Jadi semakin banyak lu berwacana, semakin banyak ilmu lu stuck di teori aja. Karena gue anaknya anak lapangan banget, jadi gue nggak pernah sangat mengacu pada teori-teori yang sifatnya baku gitu. Teori jadi satu hal penting, tapi yang paling penting adalah mempraktekkan ilmu-ilmu kita, memahami ilmu-ilmu kita pada saat kuliah untuk menjadikan satu ilmu itu menjadi studi kasus yang bisa kita terapkan di level kampus. Nah, yang kedua adalah kita wajib menjadi satu agent of change untuk memberikan bahwa dengan kita punya willingness, kita perlu mengajak tim atau orang-orang yang mau terlibat sebagai project tim kita. Sehingga apa? Sehingga dalam pengerjaan project ini, dalam pengerjaan pengolahan sampah, kalau kita hanya sendiri tanpa adanya tim akan sangat sulit. Makanya pada saat saya berkuliah, saya mengajak dan juga berkolaborasi dengan teman-teman teknik lingkungan, teman-teman kimia, teman-teman fisika, agar permasalahan sampah ini bisa lebih cepat selesainya. Yes. Again, kita kerja sendiri. Kalau mau cepat, kita maraton. Kalau nggak kerjasama, akan sangat sulit progres yang kita lakukan. Jadi, untuk membangun willingness, yang pertama adalah niat, mindset, dan ketiga adalah tim yang solid dengan lintas jurusan. Yes. Itu salah satu caranya. Karena kalau lu lihat, kenapa Pandawara bisa sangat booming banget, karena dia ngebangun tim. Dan timnya mereka lintas kampus bahkan. Mereka asli Bandung, dan mereka nggak malu buat mengkontenkan project clean up-nya mereka. Dan yang paling penting adalah mereka mau memulai di level paling dasar, yaitu di level mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa, lu nggak bisa sekedar berteori omon-omon. IPK lu bagus kalau nggak praktek, nol besar. Nol, sangat nol sih Mas. Apalagi ditambah bahwa mahasiswa ini digaung-gaungkan untuk sebagai agent of change seperti itu. Ini Mas, kan Mas sudah berkutat di bidang lingkungan ini, apalagi dari zaman kuliah 2010 sampai sekarang. Betul. 2024 itu lebih dari 10 tahun di bidang lingkungan. Yes. 14 tahun itu waktu yang cukup lama sekali. Mungkin ada nggak sih Mas perubahan yang terjadi di masyarakat tentang pergerakannya Mas itu? Maksudnya ada nggak dari puncak yang Mas lakukan itu mulai pelan-pelan nih, mulai ada perubahan-perubahan dari masyarakat itu sendiri untuk melihat point of view lingkungan yang jauh lebih luas? Oke, kita akan mulai studi kasus pada video berikutnya. Jadi sebelum lu setel videonya, gue ada satu studi kasus di rumah gue. Gue sebagai warga Bekasi yang tiap hari mencium bau sampah dari Bantar Gebang 7.000 ton dari warga Jakarta ke Bekasi. Dan lu tahu,
food waste di Bantar Gebang itu mencapai 40%. Dan yang kedua adalah ketahanan pangan di Kota Bekasi akan menjadi ancaman di masa mendatang. That's why gue sebagai anak warga Bekasi, gue mengajak teman-teman para pensiunan, para pegiat-pegiat pemuda untuk membuat yang namanya program Eco Urban Farming. Yes. Bagaimana kita memisah dan memilah sampah food waste untuk kita jadikan pupuk kompos dan kita panen juga sampah-sampah makanan itu sebagai pangan untuk ternak lele, lalu untuk kita bisa panen kol, panen cabai dari sampah food waste. Mau tahu bagaimana detail dan teknisnya? Kita simak video ini. Ini agak mohon maaf nih kalau grammar gue jelek karena di sini wajib pakai bahasa Inggris. Interviewnya. Nah, kenapa gue pilih Eco Urban Farming? Kita sambil cerita ya. Again, yang gue bilang tadi, sampah makanan kita itu 40% lebih food waste. Dan hampir sampah makanan kita tidak dikelola secara baik. Daripada gue hanya menyalahkan pemerintah, hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu, akhirnya gue sama lingkungan warga sekitar gue sepakat untuk ngebuat yang namanya Eco Urban Farming. Nah, di sini kita ngebuat namanya greenhouses. Jadi kalau lu lihat tuh, gambarnya greenhouses, kita buat greenhouses dari dana swadaya, sumbangan para masyarakat, dan juga bantuan dari CSR. Nah, gak cuma itu aja, gue juga membuat yang namanya Eco Composter. Eco Composter tuh sama kayak semacam takakura. Kalau kalian belajar takakura. Jadi Eco Composter ini kita taruh bak komposter ini ke setiap rumah-rumah dengan catatan warga atau masyarakat mau memilah sampah makanannya. Dari sampah makanan yang terpilah, baru kita jadikan pupuk kompos. Skemanya apa? Bisa pakai EM4 sebagai bioaktivator, pemicunya. Kalian lebih pinter lah, teman-teman lingkungan lah. Bisa pakai EM4, bisa pakai cara kita melakukan apa namanya? Gue lupa namanya. Yang di tanah itu, yang di taman. Ekoenzim, biopori. Biopori, itu juga bisa kan? Ya, bisa, Mas. Bisa. Nah, pada saat di biopori kita bisa ambil kan hasil dari komposnya itu buat dijadikan pupuk. Jadi angle-nya macam-macam. Dan itu kan sebenarnya ilmu dasar yang sangat gampang dilakuin. Iya, Mas. Tapi nggak pernah ada niat bagi semuanya gitu. Iya. Ngelakuin hal itu. Padahal itu impact-nya sangat besar ya, terutama untuk mengurangi from Bekasi. So I bring sampah this yang akan passport. dikirim ke TPA seperti itu. Yeah, this is the local community from Bekasi. This one of the member of musician and community and creative. And we also connecting the musician and also content creator to get inspiring from the waste material. Okay. So Bekasi is very near composting. Kita bicara planting in this household area. RT RW. Okay. The local West Bank. Most of them give incentive, free ticket. Okay. E-wallet. And then many things that waste bottle plastic to reverse we get e-wallet. So for everything. Stop. And speaking of this, since of course Bekasi is near Jakarta. Talk to the Pak RT or the local neighborhood head, and then you guys can decide to have a little space for this as well. Not only urban. Oke, nah di sini kita lihat nih studi kasusnya nih. Lu bayangin, lahan yang nggak kepake, lahan yang awalnya nggak kepake, akhirnya kita kelola. Kita minta iuran, kontribusi warga-warga pensiun untuk sama-sama jadiin lahan yang nggak kepake menjadi greenhouses. Nah, greenhouses ini sebagai lahan pertanian dari sampah makanan warga. Kenapa kita buat kayak gini? Lu bayangin, men. Tiap warga ngasilin sampah, betul ya? Betul, sepakat. Kedua, bagaimana kita melakukan pemilahan sampah? Kita kasih namanya bak komposter atau takakura. Yes. Setiap rumah kita kasih bak komposter dan takakura. Ketika sudah panen, si komposnya itu kita tanamlah, kita bibitkanlah tanaman-tanaman yang bisa dipanen kayak cabai, kol, terus juga sayur mayur dan segala macam hingga lele. Jadi nggak semua, jadi ada yang food waste kita pakai sebagai pakan lele, ada yang food waste yang lainnya kita pakai sebagai pupuk kompos. Nah, ketika panen, warga bisa memanen cabenya, kolnya, sayur mayurnya, lelenya, sehingga apa? Sehingga warga bisa menghemat pengeluaran bulanan daripada harus belanja ke pasar. Nah, kata kunci apa? Kata kunci niat, men.
Ilmu gini ilmu yang gampang, ilmu yang lo pelajari di kampus di semester 2, semester 3, semester 4. Iya. Tapi kata kuncinya, kalau lo cuma omong-omong, ya percuma, nggak terpraktek ilmu lo. Lo bayangin dari lahan yang tidak terkelola ini, 500 meter persegi, kita kelola oleh warga sekitar, untuk apa? Untuk menciptakan ketahanan pangan di level RT RW. Dan kedua, warga gue nggak perlu bayar retribusi sampah ke DLH. Lo bayangin, nggak perlu bayar retribusi sampah. Karena apa? Karena sampah dikelola di level RT RW. Kata kunci di situ. Sehingga sampah nggak dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kebayang nggak flow-nya? Bang, berarti sudah zero waste ya Mas, bahkan ya zero waste to landfill. Iya, tidak sampai mengirim ke TPA ya. Luar biasa sekali. Ini jadi kata kuncinya adalah warga, lu mau nggak di stop buat pembayaran retribusi sampahnya. Kalau lu nggak mau bayar retribusi sampah, gua challenge, lu harus pilah sampah lu dari rumah, lu setorkan sampah yang udah pilah di rumah di bak komposter, jadi pupuk kompos, disemai di area pertanaman eco urban farming greenhouse ini. Ketika panen lu bisa beli dengan harga murah, si cabenya, si kolnya, si lelenya, sehingga apa? Sehingga setiap rumah punya peran penting mengolah sampah sehingga terjadi zero waste to landfill. Itu level yang bisa kita lakuin sebagai individu. Ilmu lingkungan, ilmu pupuk kompos dan lain itu hal yang gampang, hal yang mudah. Yang sulit itu kemauannya, bro. Iya, Mas. Ini saya cukup tercengang ya. Yang mana ini skala RT RW yang bisa zero waste to landfill. Yang mana ini sangat berpengaruh atau berdampak besar untuk keberlangsungan TPA ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa TPA itu ada usianya. Yang mana kalau sudah penuh tidak bisa dipakai lagi. Kita harus mengganti lahan lagi, yang mana itu sangat-sangat ribet. Dan ini bisa menggerakkan satu RT RW untuk bisa zero waste. Luar biasa banget sih Mas, gila. Aku juga sedikit cerita nih Mas, sebagai seorang teknik lingkungan juga, dan saya terapkan di RT saya. Namun ini tidak spesial Mas ya. Ini kita tidak sampai zero waste. Kita hanya menampung sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti botol, minum, sampah kaca dan lain sebagainya. Kita kumpulkan ke RT RW, ke balai, yang mana nanti bisa dijual atau dikirim ke pihak ketiga untuk bisa dihasilkan uang seperti itu. Ini langkah yang luar biasa banget ya, yang bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa mengambil bahwasanya bisa loh kita tidak membayar kontribusi untuk retribusi sampah maksud saya, untuk bisa menanggulangi dengan zero waste yang ada di rumah. Sebenarnya itu gratis juga ya Mas. Wah, gratis men. Gratis ternyata. Cuy, simple banget. Jadi gue pengen challenge teman-teman HMTL. Ilmu lu tentang buat pupuk kompos, gue yakin udah pinter, udah jago. Ngebuat biokuring udah jago. Yang kurang itu apa? Yang kurang prakteknya. Apakah nih, saya juga bingung nih, untuk saya sendiri sebagai seorang anak muda, ada kecenderungan ketakutan Mas untuk ditolak di masyarakat. Ide kita tuh takut ditolak. Kayak ini kan hal yang baru. Dalam artian bisa lo zero waste, bisa lo gratis membuang sampah. Nah, ketika kita menyampaikan ide tersebut, ditakutkannya tuh masyarakat tidak menerima karena ini ide yang baru seperti itu. Nah, langkah pertama untuk bisa meyakinkan nih teman-teman atau warga-warga yang ingin kita beri ide tersebut itu bagaimana Mas? Ini terkait dengan background Mas dalam menyampaikan hal tersebut seperti itu. Ini seperti apa Mas? Ini kita kulik dikit ya. Jadi kan kalian tahu kan tujuan kampus itu apa? Tridharma kampus. Penelitian, pengabdian, sama apa teman-teman? Coba ayo, gue lupa nih. Riset, pengabdian. Ya itu riset, satunya. Pengabdian, satu lagi apa ya? Ya pokoknya itu lu cari lagi deh. Gue salah. Terus Tridharma kampus men. Nah, Tridharma kampus ini adalah ketika lu belajar teori di kampus, lu wajib mempraktekkan teori itu di masyarakat. Itu satu. Karena kehidupan lu ketika pasca kampus bukan kehidupan yang sifatnya idealisme, tapi kehidupan yang sifatnya bisa mempertemukan titik tengah antara ilmu di kampus dengan realita di lapangan. Jelas ya? Jelas. Nah, kedua adalah lu wajib nongkrong sama RT RW lu dengan bahasa-bahasa yang membumi, coy. Lu nggak bisa menggurui, jangan buang sampah, nggak bisa, men. They don't fucking care about your education, about your knowledge.
Tapi ketika lu kasih insentif, ketika lu kasih satu pendekatan yang manusiawi, yang humanisme, orang akhirnya mau. Contoh, ketika gue ngajak warga-warga pada saat ada kumpul RT RW, gue sebagai anggota, gue sebagai masyarakat warga biasa, gue kasih sumbangan ide kepada RT RW gue. Bapak, mohon izin Pak, setiap hari warga selalu dibebankan biaya retribusi sampah, 50.000, 100.000 per kakak. Bagaimana kalau kita bisa mengolah sampah sendiri di level rumah, sehingga setiap warga tidak perlu dikenakan biaya retribusi sampah. Oh, bagaimana konsepnya, Mas? Begini Pak, saya berikan pelatihan gratis Pak, cara cuma-cuma. Kebetulan saya paham Pak bagaimana ngebuat pupuk kompos, bagaimana ngebuat hal-hal basic tentang urban farming. Nah, hal inilah yang kita kasih kepada warga, kasih pelatihan gratis, akhirnya menumbuhkan satu awareness bagi mereka mau melakukan di rumah tangga. Gue yakin ilmu pupuk kompos, ilmu urban farming itu ilmu yang gampang yang bisa lu riset di YouTube. Gampang, Cok, bukan hal yang rocket science. Itu satu. Kedua, selalu melakukan pendekatan kepada warga. Lu kasih tahu insentif yang akan diberikan. Nah, insentif ini mengacu pada skema dan tanggung jawab warga. Daripada lu membayar retribusi sampah kepada DLH, sini lu kumpulin ke RT RW lo, lu kelola di RT RW lo, tapi dengan catatan kita warga mendapatkan feedback. Feedback apa? Ketika sampah makanan lu pilah di eco komposter atau takakura yang udah kita kasih di setiap warga, kan outputnya bisa berupa pakan ternak dan juga pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu yang kita pakai untuk kita tanami atau kita lakukan penyemaian di area lahan kosong yang kepake. Untuk apa? Untuk kita bisa lakukan planting, kita bisa bangun greenhouses. Dan kedua adalah selain dari iuran warga, kita juga bisa membuat proposal program kita atau kampung iklim yang kita bangun di RT RW kepada CSR untuk mendanai program kita. Jadi ada banyak cara. Bisa dengan cara warga memberikan iuran retribusi sampahnya, lalu dicicil, ditabung ke RT RW. Dan kedua, dengan kita melakukan pengajuan proposal kepada CSR melalui BUMD di Pemkot Bekasi salah satunya. Jadi angle-nya tergantung niat, coy. Iya. Teknik ilmu ngebuat komposnya, ngebuat urban farming itu hal yang gampang. Yang kedua yang paling susah adalah social engineering. Ilmu sosial yang paling mahal nih. Itu problem juga sih Mas. Gimana ngebuat sesuatu yang sudah kita rencanakan untuk keberlanjutan. Dalam artian ini masih berlanjut terus kan Mas, urban farming ini. Jadi ini agak-agak tricky, yang mana keberlanjutan itu kan perlu yang mana ilmu yang Mas sampaikan, yaitu social engineering seperti itu. Nah, social engineering. Iya. Kembali ke ini ya Mas. Kan saya juga bercerita mengenai ada sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti sampah plastik dan sampah botol seperti itu. Ini kami serahkan untuk ke pihak ketiga untuk bisa dijadikan uang atau istilahnya bank sampah lah. Nah, ini terkait dengan apa yang Mas lakukan, yaitu di Plastic Pay seperti itu. Betul. Nah, mungkin bisa Mas ceritakan mengenai Plastic Pay itu seperti apa, lalu bagaimana perannya dalam mengubah mindset masyarakat untuk lebih aware terhadap sampah-sampah seperti itu. Oke, ini sekarang kita masuk ke studi kasus di level profesional. Tadi kan kita bicara studi kasus di level mahasiswa. Udah gue lakuin ya. Di level mahasiswa udah gue lakuin, di level masyarakat. Bagaimana mengolah sampah jerami, terus sudah limbah lumpur lapindo menjadi batako puzzle multifungsi. Di level masyarakat, gue terjun langsung sebagai agent of change untuk ngebuat eco urban farming. Sekarang gue bicara studi kasus, gue sebagai profesional, sebagai orang yang bekerja di industri recycle, yaitu Plastic Pay. Nah, bagaimana? Kita tonton video ini, biar kebayang. Putar teman-teman. Ini ya. Jadi enak kita bicaranya berjenjang dari kampus, dari bapak-bapak, dan jadi profesional. Dan juga ini Plastic Pay sebenarnya saya sudah tahu ya, dari beberapa berita yang saya lihat di TV. Jadi sebelumnya saya sudah paham Mas Plastic Pay, dan itu hal yang mengejutkan ya, karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat masih kurang aware ya terhadap plastik, yang mana bahkan mikroplastik pun dimakan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, ini kita ubah plastik menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan.
Ini FYI, mesin kita Plastik Pay juga mau kita pasang di ternyata sampah plastik kita bisa hasilin duit loh. Wow, Gila. gimana caranya sih? Tunggu tanggal mainnya. Siap Mas, gila ini siap meramaikan. Nanti kita bawa konten bareng ya. Gini Siap, Besti, Mas. Baru-baru ini kan viral di sosial media Jadi tuh. nggak perlu jauh-jauh ke Jerman sama Belanda. Dengan uang. Serius Sampah jadi Besti, cuan. beneran ada. Nih contohnya, dari botol-botol plastik yang dimasukin ini, kita bisa dapat poin yang bisa diuangkan. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita datengin lokasinya. BTW ada banyak mesinnya nih, cari yang Ini terdekat contoh- aja ya, yakni Ini di sebuah contoh pusat mesin perbelanjaan atau mall yang di kita kawasan taruh Jakarta di Pusat. area Jalan Indonesia. Gimana? Udah lihat kan video viral barusan? Dari sampah plastik yang katanya kita dihasilkan, bisa buang sampah disetorin, nih, dapat tapi uang. ditukar pakai Iya. uang. Kira-kira bener apa enggak sih? Gimana Boleh kalau mungkin kita dipercepat cek fakta? proses videonya biar kebayang. Nah, oke. Satu cukup. botol plastik mendapatkan 56 poin atau senilai dengan Rp56, Besti. Eits, jangan dilihat dari nominalnya ya. Kan kalau kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ceile. Oh iya, untuk step by stepnya, pertama masukkan botol ke lubang yang ada. Tunggu sampai sensor menarik botol masuk dan lampu berwarna hijau ya, baru masukkan botol lainnya. Besti, nih. Ukuran botol yang bisa ditukar berkisar 240 sampai 1500 ml ya Besti. Pastikan tidak ada air yang tersisa di dalam botol untuk mempermudah proses penyortiran. Nah ini dia nih part yang ditunggu-tunggu. Kalau botol sudah tertukar dengan poin, maka pengguna bisa melakukan redeem alias menukarnya ke rupiah. Tinggal tunggu, maka saldo uang elektronik kalian akan bertambah Besti. Wow. Wih, ternyata Besti ada loh yang melakukan penukaran di mesin ini tiap hari. Orang-orang ini disebut Plastic Hero karena sudah melakukan penukaran secara konsisten tanpa berkala. Sebenarnya bahan baku botol plastik Kebetulan waktu itu aku iseng Dipisahkan sesuai warnanya karena sajadah Ah, itu, bahkan stop, sepatu. stop. Wih, keren habis ya. Tuh, Back. 1 meter persegi Back. polyester. Back. Botol tadi akan diubah Nah, menjadi ini. kain ramah. Nah nih, prosesnya nih. Dari botol kita Oh stopin iya, sampai dengan botol-botol jenis tadi warna. akan diubah menjadi kain ramah lingkungan, Besti. Pertama, botol akan dipisahkan sesuai warnanya Disortir karena jenis akan warna. berpengaruh pada warna Habis itu air kita press, kain. kita cacah, kita melting jadi polyester. Polyesternya Kemudian adalah botol bahan baku dipres, untuk dicacah industri menjadi furniture, serpihan kecil fashion, serta dipanaskan tekstil, sampai membentuk serat hingga polyester. industri otomotif. Serat Jadi ini kita akan lakukan dulu disatukan, ikan hilir. didinginkan dan Dulunya melalui dipanaskan mesin, berkali-kali. ini pabrik kita. Hasilnya Ini akan pabrik kita. menyerupai kapas dan siap dicetak menjadi lembaran kain felt. Nah, kain ini inilah yang kapas bisa tuh. diolah Oh. menjadi Kayak macam-macam produk. 1 meter persegi kain Jadi yang felt kita lakukan terbuat udah dari skala pabrik, 14 bro. botol Udah bukan ukuran skala rumah 600 tangga, Iya. ml. pabrik. Produk hasil olahan plastik tadi beragam ya, mulai dari tas bekal, pouch, sajadah, bahkan Itu, sepatu. produk-produknya nih. Wih, keren Sepatu, abis ya. jadah, dan lain. Oke, stop. Kebayang ya? Kebayang Mas, kebayang. Oke. Wow. Jadi gini, kita flashback dikit ya. Yes. Kenapa kita wajib mentreatment sampah sesuai dengan jenisnya? Karena setiap sampah punya caranya. Iya. Sampah organik caranya gini. Sampah anorganik kayak plastik cara gini. Tadi kalau kita flashback, kenapa sih sampah yang dihasilkan wajib kita kasih insentif? Tadi gue juga bilang di level gue di rumah tangga, di warga, di komplek RT gue, kenapa kita kasih insentif? Masyarakat kita kalau nggak ada insentif, they don't fucking care, man. Yes. Nah, sesimpel itu ketika lu milah sampah plastik lu setorin ke mesin plastik Pay, lu dapat cuan. Kalau botolnya banyak, lu bisa beli tiket konser Taylor Swift. Kalau botolnya banyak. Ini juga menjadi perhatian khusus ya, masyarakat kita ternyata opportunities yang mana selalu mencari peluang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, tantangannya Mas, ini kan hal yang baru di Indonesia, yang mana di Belanda sudah 2 tahun 5 tahun yang lalu kita baru mulai Belanda, sekarang. Jerman, Uni Eropa. Iya, kita baru mulai sekarang. Mungkin ada tantangan tersendiri Mas untuk memulai startnya di masyarakat Indonesia ini dalam Plastik Pay. Oke. Yang pertama adalah Plastik Pay sangat terbuka bagi seluruh kampus, seluruh masyarakat yang ingin ada mesinnya Plastik Pay di tempat kalian. Dan tunggu tanggal mainnya, insya Allah akan kita pasang mesin kita di Undip Semarang. Jadi kita bisa konten bareng. Siap. Dan kedua adalah kita belajar dari Uni Eropa. Kenapa Uni Eropa bisa maju, bisa terkelola sampahnya? Karena ada insentif pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, insentif ini adalah kata kunci. Bank sampah itu udah bagus, tapi masih perlu dikembangkan. Yes. Bank sampah ketika lo store sampah kan lo dikasih duitnya cash.
Kalau cash ada kemungkinan fraud secara tata kelola. Yes. Apa kita buat digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan instant reward. Sampah plastik yang lu storein di harga 56 poin. 56 poin sama dengan 56 rupiah. Ya nanti poin itu bisa di-redeem jadi saldo e-wallet, GoPay, OVO, dan lain-lain. Nah, dengan kita memilah sampah sesuai dengan jenisnya dan ada insentif yang dikasih, maka memberikan satu meaningful bagi masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya. Dan pemilahan sampah dengan insentif adalah kata kunci agar masyarakat tidak perlu membayar retribusi sampah. Tapi pemerintah wajib memberikan insentif itu dengan cara apa? Menghapuskan retribusi sampah dengan catatan masyarakat mengolah sampahnya di level rumah tangga. Yes. Kalau lu nggak mau bayar retribusi sampah, lu wajib mengolah sampah lu di level rumah tangga. Kalau lu punya sampah plastik, lu store sampah plastiknya di aplikasi Plastik Pay. Cara gimana? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Plastik Pay di Google Play Store sama App Store, lu sign up, login, register, klik fitur lokasi buat tahu titik di mana aja mesin reverse vending mesin by Plastik Pay. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh ke Jerman sama Belanda. Tukar botol, jadi cuan. Di Plastik Pay itu ya Mas, luar biasa banget. Ini sangat bersinggungan banget dengan ESG atau Environmental, Social, and Governance, yang mana itu sebagai salah satu indikator mengenai keberlanjutan. Ya nggak sih Mas? Karena kita berpikir bahwa ini kita nggak mungkin stop di sini aja. Kita nggak mungkin sampai udah kita sudah melakukan pergerakan, ya sudah kita biarin aja. Pasti ada yang namanya tata kelola untuk bisa keberlanjutan seperti itu. Nah, ini Plastik Pay sendiri apakah memang ada kerjasamakah dengan pemerintah atau adakah bersinggungan dengan masyarakat yang mana Plastik Pay ini melakukan sosialisasi atau memang hanya pure melakukan itu di media sosial atau dengan treatment langsung seperti melakukan sosialisasi secara masif seperti itu? Ada nggak Mas seperti itu? Yes, jadi skema kerjasama kita Plastik Pay adalah 3P. P pertama adalah kita sebagai provider. P kedua, pihak sponsor atau private sector yang mendanai program kita melalui CSR, melalui dana hibah, dan melalui pendanaan pengadaan program Plastik Pay. Dan P ketiga adalah pihak venue yang tertarik mau dipasang mesinnya di tempat-tempat manapun. Jadi Plastik Pay bekerjasama dengan pihak venue, pihak tempat atau building, atau sekolah, atau kampus, atau mall yang mau dipasang mesinnya oleh Plastik Pay dengan catatan ada pihak CSR, pihak BUMN, pihak kementerian yang ikut mendanai program. Karena ngomongin program pengolahan sampah, nggak bisa hanya Plastik Pay aja. Kita butuh menggandeng private sector, kita perlu menggandeng CSR, kita perlu menggandeng kementerian untuk mendanai program kita. Setelah sudah didanai program kita, baru kami sebagai Plastik Pay memprovide mesin, memprovide public recycle. Dan pihak ketiga adalah pihak venue yang memberikan tempat secara gratis, baru bisa kita pasang mesin kita di tempat tersebut. Tapi tentu pertama adalah wajib ada pihak sponsor yang mendanai program kita. Jadi Plastik Pay nggak sendirian, ada 3P. Kita sebagai provider, P kedua adalah pihak yang mensponsori program, which is dari CSR, dari private sector, dari kementerian, dan P ketiga adalah pihak yang menyediakan tempat secara gratis seperti di Undip untuk kita bisa pasang mesin kita di area kampus. Jadi ada ketersinggungan antara seluruh stakeholder, ABGCM, akademisi, bisnis, government, community, media, untuk sama-sama mendukung program ini. Kalau kita sendiri kita nggak bisa, tapi kalau kita berprogram bersama-sama, kita lebih cepat mengatasi permasalahan sampah di level manapun. Jadi Plastik Pay nggak sendirian saat ini. Kami menggandeng seluruh private sector, kementerian untuk ikut terlibat mendanai program kita. Lalu kita pasang mesin kita dan kita libatkan teman-teman kampus, terus juga public space untuk bersedia memberikan space-nya secara gratis untuk kita pasang mesin kita. Jadi seperti itu kerjasamanya. 3P. 3P ya. Jadi kan Masnya bercerita bahwa akan ada kolaborasi nih dengan pihak Undip ini, luar biasa banget. Ditunggulah tanggal mainnya teman-teman semuanya ya mengenai apa kolaborasi kalau udah kita pasang kita konten bareng. Siap Mas. Nah mungkin bisa dikasih Mas harapan dan juga kesan-pesannya mengenai teman-teman mahasiswa ini agar bisa aware terhadap lingkungan sekitar, terutama pengelolaan sampah ya. Kan mahasiswa sendiri sebagai seorang agent of change ini bisa menjadi pionir lah kepada masyarakat-masyarakat di kehidupan nantinya. Seperti itu Mas. Ada nggak Mas? Kalau kesan-kesan dari gue adalah please
Jangan terlalu terjebak pada dunia tipu-tipu kampus. Terus melakukan praktek kecil, mengimplementasikan teori-teori yang lu pahami di level kampus, dan terbentuk pada proses kampus kehidupan. Karena itulah sesungguhnya kehidupan yang akan lu jalani di masa mendatang. Ketika lu jago teori, lu nggak bisa praktek, maka lu akan tenggelam pada teori-teori palsu itu. Anjay. Oh, berarti memang luar biasa banget apa yang sudah disampaikan oleh Mas Imam ini, yang mana beliau sudah dari tingkat terkecil mahasiswa dulu 2010 sudah memulai, lalu di tingkat masyarakat bapak-bapak, dan sekarang dunia profesional tetap berkecimpung di dunia lingkungan ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa yang menonton Apa Kabar Lingkungan ini. Mungkin thank you sekali lagi. Mungkin kita nggak sampai di sini aja, Mas. Kedepannya bakal ada kolaborasi menarik dengan himpunan, terutama tadi Plastik P yang akan datang di Undip, dan juga teman-teman mahasiswa juga bisa ikut berkontribusi dalam mencegah yang terjadinya landfill yang penuh seperti itu. Karena FYI, TPA kita sudah memasuki fase overload capacity. Makanya kita perlu dorong zero waste to landfill. Dengan cara apa? Dengan cara lu yang nonton tergerak sebagai agent of change di level RT RW. Lu yang nonton wajib tergerak menjadi agent of change di level RT RW. Kita nggak bicara negara, kita bicara RT RW kita deh. Kalau RT RW kita nggak tuntas, maka lu yang jadi salah satu kontributornya. Kontributor sampah yang lu hasilin, dan lu nggak tanggung jawab pada sampah yang lu hasilin di level rumah tangga. Yes. Ini teman-teman mahasiswa, jangan takut, jangan merasa tidak bakal diterima pendapatnya oleh masyarakat, padahal kita ini sebagai agen of change, sebagai agen of perubahan yang nyata dari lingkungan terkecil, yaitu RT RW, bahkan keluarga kita bisa diubah untuk lebih aware atau peka terhadap lingkungan sekitar, seperti itu. Namun sayang sekali, Mas, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Mungkin pesta kita sampai di sini dulu untuk teman-teman Apa Kabar Lingkungan. Sangat-sangat terima kasih sekali untuk Mas Imam Peso. Respect sebesar-besarnya atas apa yang sudah diceritakan terhadap teman-teman himpunan, terutama agar bisa tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan semua yang hadir di studio. Oke. Terima kasih Mas Imam Peso sudah hadir mengisi Apa Kabar Lingkungan ini. Semoga kolaborasi ini tidak hanya sampai di sini saja, terus berlanjut untuk mencapai cita-cita kita bersama, yaitu zero waste to landfill, seperti itu. Mungkin sekian dari kami Apa Kabar Lingkungan. Mungkin dari Mas ada closing statement yang ingin disampaikan? Closing statement bagi gua untuk teman-teman HMTL Undip, jangan terjebak pada dunia tipu-tipu, pada dunia teori. Praktekkan ilmu-ilmu yang lu pelajari di level paling kecil, dengan cara lu aktif di PKM, aktif di PIMNAS, aktif di pengabdian masyarakat, aktif dimanapun, sehingga lu punya nilai tambah. Hard skill aja nggak cukup, lu perlu punya soft skill. Dengan cara apa? Dengan cara aktif di lomba-lomba. Dengan lu menang lomba, lu akan percaya diri, tampil apa adanya, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat tanpa omon-omon. Asik. Oke, sampai berjumpa lagi teman-teman di Apa Kabar Lingkungan selanjutnya dengan kami, Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan, dan Kak Imam Peso. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah Mas. Dadah. Sampai jumpa. Oke, Mas. Teman-teman masuk dong. Tanpa pakai screen virtual background. Nah, ini kan enak nih. Oke. Dimundurin gak sih? Gelap juga ya. Nih ramai banget Mas, asli di studio. Ini audionya bisa di Keluar tadi materinya, asik ya. Kita kayak nongkrong kan cuy. Gimana ini sih? Iya. Sudah selesai. Coba gue pengen denger teman-teman dong. Tadi materi yang disampaikan udah kayak anak tongkrongan belum? Kayak habis. Gokil Mas. Ada.
Gimana ya? Sini aja cukup ya. Cukup kok. Ayo Shaulun. Kamu ikut juga. Duduk dulu. Teman-teman, sebelum kita foto bersama. Foto bareng Mas. Sebelum foto bersama, gue mau sedikit ngasih statement. Please, apapun edukasi yang kalian sampaikan kepada audiens harus kayak gini. Kayak nongkrong, kayak ngobrol, kayak santai, tanpa harus menggurui. Dengan cara ngobrol santai, dengan cara kayak nongkrong, orang akan lebih tertarik buat ngelakuin something dibandingkan digurui. Dan gue bukan motivator ya. Iya. Ini cara pencetnya gimana? Siapa tuh pencetin? Iya. Screenshot gimana?